Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Harmanto. Saya seorang guru. Ganti menteri, ganti kurikulum. Betul nggak sih? Selalu ada anggapan atau hipotesis di kalangan masyarakat jika ada pergantian menteri, maka akan ada pergantian kurikulum. Betulkah demikian? No. Terus sebenarnya apa penyebab kurikulum itu harus diganti? Temukan jawabannya di video ini. Sebelum kita membahas tentang penyebab berubahnya kurikulum, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, curriculum, yang artinya rencana pelajaran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum itu harus bersifat dinamis dan harus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik peserta didik atau dalam hal ini bisa disebut siswa, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka di masa kini dan masa depan. Perubahan zaman yang sangat cepat, terutama di bidang teknologi, menjadi salah satu pemicu adanya perubahan cara belajar dan kebutuhan belajar peserta didik atau siswa. Sekarang ini, siswa sangat akrab dengan gadget, internet, dan media sosial. Mereka memiliki banyak sekali kemudahan untuk mengakses, menyebarkan informasi hanya dalam hitungan detik. Jika penggunaan fasilitas-fasilitas ini tidak diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti pembelajaran, maka akibatnya mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan menyerumus ke hal-hal negatif. Saya masih ingat sekali beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya dan teman-teman saya ditanya, "Apa sih cita-cita kamu setelah kamu besar?" Bisa dipastikan, saya dan teman-teman saya waktu itu menjawab, dokter, tentara, polisi, atau guru. Sedangkan siswa sekarang jika ditanya tentang cita-cita, jawaban mereka akan sangat beragam. Mulai dari konten kreator, YouTuber, menemukan aplikasi games, menemukan software komputer, dan masih banyak lagi. Kedua hal tadi membuktikan bahwa zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan zaman dulu. Perubahan zaman sudah begitu cepat. Terus, apa hubungannya dua hal tadi dengan perubahan kurikulum? Ingat, sasaran utama kurikulum adalah siswa. Saat merancang sebuah kurikulum yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran, kita harus menjadikan 6 aspek berikut sebagai rujukan utamanya. Apa saja 6 aspek itu? Yang pertama, kebutuhan siswa. Yang kedua, pendapat siswa. Ketiga, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan siswa. Dan faktanya, 6 hal tadi selalu berubah sesuai dengan zamannya. Hal inilah yang menuntut adanya perubahan kurikulum. Dari uraian tadi bisa kita simpulkan bahwa perubahan kurikulum terjadi untuk menyesuaikan kebutuhan siswa di masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga kurikulum itu harus relevan dengan zamannya. Jadi bukan karena ganti menteri, namun karena memang kebutuhan para siswa sekarang ini sudah berbeda dengan kebutuhan siswa di masa lampau. That's all. Terima kasih. Jangan lupa klik like, tulis komentar kalian di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.